Hai, Assalamualaikum. Video kali ini kita bakal belajar bareng tentang implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini, menurut teori behavioristik, belajar tuh dapat terjadi melalui 3 proses utama. Yang pertama itu adalah classic conditioning, operant conditioning, dan terakhir itu adalah modeling. Oke, sebelum kita masuk kepada topik utama, kita ingat-ingat lagi dulu nih, kalau misalnya teori behavioristik ini itu adalah teori belajar yang memandang bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, stimulus adalah sesuatu yang memicu terjadinya respon, sedangkan respon adalah sesuatu yang terjadi akibat dari stimulus. Nah, jadi stimulusnya di sini bisa aja sang guru itu memberikan tugas ataupun pertanyaan kepada siswanya, dan siswanya ini menjawab pertanyaan tersebut dengan nilai yang bagus. Yang ini disebut stimulus dan yang ini disebut dengan respon. Oke, selanjutnya kita masuk kepada classic conditioning. Jadi, classic conditioning ini adalah proses belajar yang terjadi melalui pengkondisian stimulus netral dan stimulus penguat. Jadi kita di sini kita contohkan sini stimulus netralnya adalah putih dan penguatnya adalah warna merah. Jadi stimulus netral ini adalah stimulus yang tidak menimbulkan respons tertentu pada awalnya, tapi dapat menimbulkan respon tertentu setelah dikondisikan dengan stimulus penguat. Jadi tadinya tuh nggak ada respon, tapi begitu adanya stimulus penguat, jadi dia tuh menunjukkan sesuatu. Jadi waktu kita kecil nih, kita tuh nggak suka sama wortel. Tapi begitu orang tua kita ngasih wortel plus hadiah gitu kan, lama-lama kita tuh jadi suka nih sama wortel. Nah, hal ini itu karena wortel tuh pada awalnya adalah stimulus netral dan hadiah ini adalah stimulus penguat. Jadi akhirnya menimbulkan respon kalau misalkan kita tuh jadinya suka sama wortel. Ya, karena diikutin oleh hadiah ini, jadi makanya kita tuh suka. Ya, kalau bahasa gampangnya sih kita disonggok nih pakai hadiah. Kemudian selanjutnya itu ada operant conditioning. Jadi operant conditioning itu adalah proses belajar yang terjadi melalui penguatan dan hukuman. Misalnya, ketika kita belajar dengan giat dan mendapatkan nilai yang bagus, maka kita tuh akan dapat hadiah nih dari orang tua. Hal ini merupakan penguatan yang positif nih, karena kita dikasih sesuatu yang kita bikin seneng. Sebaliknya, ketika kita tidak belajar dengan giat, maka ketika ujian kita tuh dapat nilai yang jelek. Nah, karena kita dapat nilai yang jelek, kita tuh bakal dimarahin sama orang tua. Jadi hal ini tuh merupakan hukuman karena kita diberi sesuatu yang tidak menyenangkan setelah melakukan sesuatu yang buruk. Oke, selanjutnya ke modeling. Jadi modeling itu adalah proses belajar yang terjadi melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Ketika kita lihat orang lain melakukan sesuatu, kita cenderung akan melakukan atau menirukan hal yang sama. Hal ini tuh karena kita ingin menjadi orang yang kita lihat. Misalnya, ketika kamu itu melihat kakak kamu main piano nih, mungkin kamu juga bakal tertarik untuk main piano. Hal ini terjadi karena kamu tuh pengen bisa kayak kakak kamu main piano. Selanjutnya adalah beberapa contoh penerapan behavioristik dalam pembelajaran. Itu yang pertama itu menggunakan metode drill dan practice. Kedua, penggunaan metode pemberian hadiah dan hukuman. Dan terakhir adalah penggunaan metode dan demonstrasi. Oke, kita ke contoh yang penggunaan drill dan practice.
Nah, metode drill dan practice ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengulang-ulang materi yang dipelajarin. Jadi metode ini tuh efektif untuk mengajarkan keterampilan tertentu sama peserta didik. Misalnya, ketika kamu belajar main piano, kamu bisa menggunakan metode ini dengan cara mengulang-ulang kunci piano yang telah diajarkan sama guru. Kamu juga bisa nih membuat latihan sendiri, misalnya tuh memainkan sebuah lagu untuk mengukur pemahaman kamu terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah pemberian hadiah dan hukuman. Ini kurang lebihnya sama seperti tadi. Jadi metode pemberian hadiah dan hukuman itu adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak berprestasi ataupun malas. Terakhir itu adalah metode demonstrasi. Jadi, metode demonstrasi itu adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menunjukkan kepada peserta didik bagaimana melakukan sesuatu. Jadi, metode ini efektif untuk mengajarkan keterampilan tertentu kepada peserta didik, seperti cara membuat roti atau cara memainkan alat musik. Jadi, misalnya ketika kamu belajar membuat roti, kamu bisa menggunakan metode demonstrasi dengan cara menunjukkannya kepada peserta didik bagaimana cara membuat roti yang baik dan benar. Jadi kamu bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba membuat roti sendiri. Oke, sekian dan terima kasih.